Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Zakia, saya dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya yang berjudul Pemanasan Global dan Perubahan Iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim. Oke. Pemanasan global atau global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim, yaitu di mana suatu proses peningkatan rata-rata suhu atmosfer, laut dan permukaan bumi. Dan meningkatnya suhu global ini diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena, cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah pola dan presipitasi akibat dari pemanasan global, yaitu berpengaruh pada pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan karena udara yang begitu ekstrim. Dan perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik. Dalam periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Sistem iklim menerima hampir semua energi dari matahari karena jumlahnya yang relatif kecil dan dari interior bumi. Sistem masuk dan keluarnya ini perjalanan energi melalui sistem iklim menentukan anggaran energi positif bumi dan sistem iklim memanas. Jika lebih banyak energi yang keluar, anggaran energi negatif dan bumi mengalami pendinginan. Jadi ketika energi itu lebih banyak keluar, anggaran dari energi negatif dan bumi pun mengalami pendinginan. Dan kita masuk ke penyebab pemanasan global. Pemanasan global yang pertama, meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan. Seperti yang kita tahu, banyak kendaraan di dunia ini semakin bertambah dan semakin bertambah. Gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu adalah gas karbon monoksida, yaitu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang seperti yang kita tahu itu polusi udara sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh manusia jika terhirup terlalu banyak. Dan kedua itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi. Itu terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer. Sehingga begini, ketika panas matahari itu menuju ke bumi dan adanya rumah kaca ini, itu akan membalikkan pantulan tersebut, membalikkan arah panas tersebut ke bumi itu lagi. Jadi dia tidak dapat keluar panasnya. Itulah yang menyebabkan cuaca menjadi sangat ekstrim. Lanjut ke nomor 3, gas buang dari industri. Gas buang itu adalah salah satu penyebab efek rumah kaca juga yang berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup karena menyebabkan pencemaran udara. Seperti yang kita tahu, polusi asap pabrik ya itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun hewan maupun makhluk hidup. Karena asap pabrik itu mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana dan lainnya. Itu jika terhirup terlalu berlebihan sangatlah berbahaya. 5. Luas hutan yang semakin menurun. Luas hutan yang semakin menurun disebabkan pemanasan. Karena udara yang sangat ekstrim, banyak pohon yang kekeringan dan segala macam. Efek hutan yang semakin berkurang adalah dapat membuat cuaca semakin buruk karena tidak adanya pemasukan dari oksigen dari pohon, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Lanjut ke 6, polusi kendaraan dari bahan bakar bensin. Kendaraan yang kita tahu di seluruh dunia sangat memberikan pengaruh besar dalam pemanasan global. Nah, gas karbon monoksida ini yang berpengaruh sekali dalam pemanasan global. Karena karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas sehingga tidak bisa disalurkan keluar angkasa. Pengaruhnya memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan
karena banyaknya polusi di lingkungan kita dan mayoritas penduduk yang tinggal di dekat jalan raya. 7. Boros pemakaian listrik. Boros penggunaan listrik juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kenapa? Karena adanya penguapan pada listrik jika listrik terlalu sering digunakan. Jadi, jika kita tidak terlalu memerlukan listrik itu, maka matikanlah. Misalnya, jika lampu yang tidak diperlukan, maka matikanlah gitu. Karena jika listrik digunakan secara efisien itu lebih baik. 8. Polusi menata oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana merupakan gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas ini sangat berpengaruh dalam pemanasan global. Gas ini merupakan urutan kedua penyebab terjadinya pemanasan global. Gas metana disebabkan dari bahan-bahan organik yang kekurangan dari hasil pencemaran bakteri, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lanjut ke berikutnya, pengerusakan hutan. Seperti yang kita tahu tadi, pohon sangat memberikan pasokan oksigen yang sangat berguna agar dapat menetralisir polusi udara yang menyebabkan pencemaran udara. Jadi banyaknya penebangan liar itu sangatlah disayangkan karena itu salah satu dampak penyebab pemanasan global. Lebih baik kita cegah. Dan penyebab perubahan iklim. Kita masuk ke penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim adalah hampir sama dengan pemanasan global, yaitu efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, gas buang industri. Tidak jauh berbeda. Dan dampak pemanasan, termasuk ke dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global karena cuaca yang begitu ekstrim, yaitu bisa saja gunung es akan mencair, curah hujan akan meningkat, dan badai akan sering terjadi. Angin yang bertiup kencang tidak seperti biasanya dan memiliki pola yang berbeda-beda. Cuaca akan susah diprediksi dan bahkan akan jauh lebih ekstrim. Meningkatnya kasus orang yang meninggal akibat cuaca yang sangat panas. Dampak perubahan iklim, meningkatnya harga pangan, meningkatnya harga pangan ya karena perubahan cuaca yang tidak begitu stabil. Sebab itu pertanian juga mengalami kesulitan dalam hal panen dan menaikkan harga pangan. Dan kesehatan tubuh seseorang juga tidak akan stabil karena kondisi suhu yang tidak stabil juga. Rusaknya infrastruktur perubahan iklim memicu banyak cuaca ekstrim yang menghasilkan bencana, seperti misalnya badai, akan mengakibatkan longsor, banjir, dan lainnya, dan masih banyak lagi. Dan berkurangnya penduduk di bumi, maka banyak juga permintaan air kan, dan begitulah dampak dari perubahan iklim. Dan saya akhiri sampai di sini tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.